Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan aplikasi pengolah nilai kelas 9 atau kelas akhir tingkat Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2021-2022. Aplikasi ini merupakan pengembangan aplikasi tahun sebelumnya. Tidak ada hal yang mencolok atau signifikan sebetulnya perubahannya. Hanya beberapa hal yang perlu kita adaptasikan dengan pedoman terbaru. Kita mulai dari petunjuk. Jadi di sini petunjuknya sudah ada semua. Sudah jelas, saya rasa sudah jelas sekali. Silahkan bisa dibaca. Nanti kalau ada permasalahan bisa langsung WA saya atau telepon saya di nomor ini. Kemudian kita kembali, setelah itu kita masuk ke input data dan nilai. Pertama dimulai dari data madrasah. Silakan nanti diisi sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing. Tanggal kelulusan ini sudah valid bahwa untuk Madrasah Tsanawiyah tanggal 15 Juni 2022. Kemudian mata pelajaran muatan lokal di sini bisa disesuaikan dengan lembaganya juga. Maksimal ada 3 muatan lokal yang bisa dicantumkan ijazah sesuai dengan juknis. Jadi misalkan nanti ada 2, berarti yang ketiga dikosongi saja. Kemudian setelah itu pembobotan nilai ijazah. Ini saya rasa bukan hal baru lagi, cuman saya mengambil sesuai dengan di juknis bahwa kombinasinya 60% rata-rata rapor, kemudian 40% dari nilai ujian madrasah. Selanjutnya kita masuk ke menu data siswa. Yang perlu kita isi dari menu data siswa ini yaitu dari data NISM, kemudian NISN, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua atau nama bapak. Jadi ini bisa langsung sampean atau teman-teman copy paste dari aplikasi sebelumnya, dari file data masing-masing, data siswa masing-masing. Yang penting nanti ketika kita copy dari file itu, misalkan seperti ini. Nah, data siswa misalnya kita copy ini NISM-nya. Jadi nanti di sini diklik kanan, kemudian paste value. Nah, seperti itu. Bisa dilanjutkan untuk yang lain. Jadi NISM ini sudah menggunakan 18 digit. Jadi kombinasi dari NISM ditambah 2 digit tahun masuk siswa tersebut, 2 digit terakhir, kemudian ditambah 4 digit nomor urut. Nah, setelah itu selanjutnya kalau ini sudah ke nomor SKL atau keterangan lulus. Nomor SKL ini harus diisi secara diisi sesuai dengan kebijakan madrasah masing-masing. Kalau sama semua nomornya, tinggal ini disamakan. Kalau beda berarti ikuti contoh ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu di sini ada keterangan bahwa supaya kita bisa menginput foto dan QR code. Nah, di sini sudah ada keterangan. Nanti saya bahas khusus untuk penginputan foto dan QR code ini. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya kita masuk ke input nilai. Kita mulai dari semester pertama.
Jadi input nilai di sini diperoleh dari template yang kita peroleh dari aplikasi rapor yang kita gunakan di madrasah kita masing-masing. Kita coba lihat yang lembaga saya. Jadi rapor semester ganjil kelas, bukan template data siswa, template nilai rapor. Ini di sini sudah ada akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Cuman yang harus kita perhatikan susunan ini apa sudah benar atau tidak. Kalau kita mengacu pada yang di sini berarti tidak sesuai. Maka terlebih dahulu kita rapikan. Jadi pertama Al-Quran hadis. Jadi ini kita cut, taruh di depannya Al-Quran hadis. Begitu juga seterusnya sampai selesai ke belakang. Nah, caranya nanti nilai ini semuanya ini kita blok, kemudian Ctrl C, masuk ke aplikasi ini yang tadi. Jadi di sini kita tinggal klik kanan, kemudian paste value, paste nilai ini atau yang bersimbol 1 2 3. Set. Sudah. Jadi ini sudah selesai. Karena di lembaga saya cuman sementara ada satu mata lokal, jadi ini yang ada. Ini kita hapus saja. Nah, kemudian untuk semester 2, 3, 4, 5 caranya sama seperti semester 1 tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai UM. Nah, nilai UM ini diisi sesuai dengan hasil UM kemarin. Ini bisa di copy paste dari format nilai yang kita punya khusus UM itu, atau bisa ketik manual di sini. Kalau sudah, kita kembali lagi. Di sini kita bisa mengecek nilai ijazah tiap siswanya. Kita cek. Nah, ini sudah muncul nih nilai ijazahnya. Ini kok masih ada nilainya ini. Nah, ini ternyata masih ada. Harus dibuang dulu biar jelas. Nah, kita cek lagi, ternyata sudah habis, sudah tidak ada. Jadi ini nilai ijazah yang akan kita tuliskan ke ijazah siswa kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu cetak. Menu cetak DKN, kita cek di sini. Nah, ini DKN yang muncul dari semester 1 semester 5, kemudian nilai rata-rata rapor, kemudian nilai UM, nilai ijazah di sini lengkap. Sudah ada semua. Ini data soalnya sudah lengkap semua, dan di sini saya sudah atur sesuai dengan urutan penulisan di ijazah. Jadi DKN ini bisa kita gunakan acuan untuk penulisan nilai ijazah dan data siswa. Jadi ini data ijazahnya, ini data nilainya. Nah, ini juga bisa dicetak sebagai arsip di lembaga kita, sehingga nanti bisa mudah untuk kita tulis ke buku induk. Kemudian di sini ada cover. Jadi ini covernya, nanti datanya ini ditulis sesuai dengan data lembaganya, maka nanti di sini akan berubah alamatnya ini. Kemudian kita kembali lagi pakai back saja biar kembali ke DKN. Kemudian ada halaman pengesahan. Kita coba klik. Nah, di sini ada tanda tangan pengawas atau mengetahui pengawas madrasah masing-masing. Ini tergantung kebijakan dari Kemendak masing-masing.
apakah harus mencetak seperti ini atau tidak. Kemudian kita kembali ke menu utama. Di sini ada impor nilai ijazah ke PD-UM. Nah, tentunya teman-teman sudah paham semua bahwa di PD-UM, di akun PD-UM kita masing-masing diminta untuk penguploadan nilai ijazah. Di situ sudah ada template-nya, kemudian nilainya mau dapat dari mana? Ya, ini sudah saya siapkan. Tinggal nanti teman-teman bisa copy pastekan ke template yang tersedia di PD-UM itu. Kita coba klik. Nah, caranya bagaimana ini? Ini di blok semua sampai sejumlah siswa yang ada. Misalkan siswa kita 100, berarti sampai 100 nanti. Kita tinggal Ctrl C, kemudian buka template-nya. Misalkan saya anggaplah template-nya seperti ini. Di template itu baru kemudian kita klik kanan, kemudian paste value. Nah, di sini tidak muncul nilainya karena tidak ada nilainya. Yang lain, yang atas di sini masih berbentuk nilai desimal, maka nanti teman-teman bisa membulatkan sendiri. Saya rasa sudah tahu semua di Excel cara membulatkan bilangan desimal. Setelah itu kita kembali ke menu utama, yaitu selanjutnya cetak SKL. Surat keterangan lulusnya. Surat keterangan lulus ini saya adaptasikan dengan surat keterangan lulus yang ada di PD-UM juga. Yang tempo hari juga terangkan di juknis penulisan ijazah. Ini penulisan ijazahnya. Nah, kita coba cek biar pasti. Ini di sosialisasinya, juknisnya masih belum tercopy ternyata. Nah, ini surat keterangan lulusnya. Jadi surat keterangan lulus versi PD-UM ini bisa dicetak secara langsung dari PD-UM nanti, atau itu yang berbasis online. Sama, di sini ada barcode, ada QR code, kemudian ada foto. Di sini saya siapkan sama. Jadi QR code-nya ada, fotonya sama-sama ada. Cuman di sini sifatnya masih offline. Terserah teman-teman nanti mau pakai yang mana. Kalau redaksinya sudah sama dengan yang online. Nah, kalau memang buru-buru bisa pakai ini. Kalau memang tidak buru-buru bisa pakai yang online. Karena nanti di QR code-nya itu lebih komplit. Kemudian kita klik next. Nah, kan ada 2 halaman di SKL itu. Ini halaman belakangnya atau halaman kedua. Jadi berisi nilai dari ijazah juga. Kemudian kita kembali ke selanjutnya, menu terakhir yaitu ijazah. Nah, menu ijazah ini bisa dicetak untuk semua siswa dengan harapan ini nanti bisa dijadikan acuan untuk penulisan ijazah, sehingga jika sudah mengacu pada hal ini, insya Allah akan meminimalisir kesalahan penulisan. Ini sudah sesuai semua dengan juknis terbaru, penomorannya, kemudian penulisannya, kapital yang mana yang vital, mana yang enggak. Ini sudah sesuai semua dengan yang ada di juknis penulisan ijazah. Ini untuk halaman awal. Cara mencetaknya, kalau mau mencetak satu saja, maka tinggal kita klik ini, preview cetak. Kalau misalnya yang mau dicetak banyak, misalkan 1 siswa sampai 6 siswa, maka nanti kita tulis kemudian langsung klik print. Maka nanti ini akan tertuju pada printer yang terpasang default di laptop kita dan akan terprint sebanyak 6 siswa. Begitu juga halaman belakang, ini sama.
Caranya tinggal tentukan berapa siswa yang mau kita cetak, nanti langsung kita klik print. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan tentang pengolah nilai ijazah kelas akhir untuk tingkat MTS. Jika ada hal yang kurang jelas atau belum paham, bisa teman-teman tanyakan langsung ke saya. Di sini sudah ada nomor WA saya, bisa telepon atau bisa WA Japri. Dan yang terakhir, jangan lupa silakan file ini bisa di-share ke siapapun, gratis, tidak untuk diperjualbelikan. Dan jangan lupa juga subscribe dan like di akun channel YouTube saya. Bisa klik di sini. Akhirnya dari saya, terima kasih. Salam Madrasah Mandiri Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.